Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Yudi dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini saya akan membahas mengenai lingkungan internal, analis organisasi, dan analisis kompetitif yang ada di buku Whelan. Di sini kelompok kami membahas mengenai bagaimana suatu perusahaan harus menggunakan analisis organisasi dan analisis kompetitif untuk melihat apakah keunggulan dari suatu perusahaan berasal dari eee kelebihan atau kompetensi yang ada dalam perusahaan tersebut. Ini yang disusun oleh kami bertiga. Ya, untuk pertama yang kami bahas adalah pendekatan berbasis sumber daya dalam analisis organisasi. Jadi, pada dasarnya ini suatu contoh kompetensi inti dan khusus atau core kompetensi dan distinctive kompetensi, di mana suatu perusahaan Caterpillar ini memanfaatkan remanufaktur mesin diesel bekas dengan mengubah limbah menjadi produk baru berbiaya rendah. Produk didesain untuk pembongkaran yang mudah dan didukung oleh logistik terbalik, sehingga hubungan dealer dan melalui hubungan dealer dan insentif. Strategi ini mengurangi biaya, menawarkan layanan daur ulang, dan memberikan keunggulan kompetitif dalam lingkungan yang berubah, sehingga memperluas bisnis dengan efektif. Jadi di sini kita mendapatkan contoh bahwa Caterpillar ini membuat suatu inovasi yang terbaru dan jarang dibuat oleh perusahaan lain, di mana remanufaktur mesin diesel bekas ini tidak banyak. Kebanyakan orang membuat mesin diesel baru, namun Caterpillar membuat remanufakturnya sehingga dia mempunyai pasarnya sendiri. Pembuatan ini kita sebut sebagai kompetensi inti, sehingga yaitu kompetensi yang dibuat ada dalam faktor internalnya mereka, perusahaan tersebut. Dari pelajaran ini kita melihat bahwa memindai menganalisis lingkungan eksternal itu tidak cukup untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi. Jadi suatu organisasi juga harus melihat lingkungan eksternalnya atau kita sebut sebagai faktor strategis internal, agar kita bisa melihat atau berfokus untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya yang ada dalam perusahaan sendiri. Sehingga terbentuklah suatu core kompetensi yang akan membuat akan bisa menjadi suatu peluang bisnis yang mungkin bisa bertahan terus-menerus hingga sekarang. Karena nanti akan dibahas lagi mengapa dia akan bertahan terus-menerus. Untuk tadi yang saya sebutkan faktor strategis internal itu apa, jadi dia sebuah kekuatan dan kelemahan kritis yang memungkinkan akan menentukan apakah perusahaan dapat memanfaatkan peluang sambil menghindari ancaman. Ketika suatu perusahaan memahami faktor strategis internal ini, sehingga terbentuklah suatu distinctive kompetensi atau kompetensi yang sangat spesifik, itu dapat membuat suatu bisnis terbaru yang yang durable dan tidak gampang diimitasi, gitu. Tidak gampang dipatenkan oleh orang lain. Nah, akibatnya apa? Nanti kita akan jelaskan. Nah, sebentar kita akan menjelaskan ini dulu. Apa saja sih faktor strategis internal yang harus dilihat oleh suatu perusahaan? Pertama adalah resource. Resource ini adalah sumber daya atau aset organisasi, bisa merupakan aset berwujud seperti pabrik, peralatan, keuangan, dan lokasi, serta aset manusia dalam hal jumlah karyawan, keterampilan, motivasi mereka. Kemudian untuk aset tidak berwujud sebagai teknologi, paten dan hak cipta, budaya dan reputasi. Sayang sekali hak paten ini kita lupakan bahwa karena dianggapnya kalau di Indonesia sendiri karena untuk pembuatan hak paten atau haki kita sebutnya itu juga lumayan mahal. Padahal dengan mempunyai hak paten inilah yang membuat tidak mudah untuk diimitasi oleh orang lain, sehingga marketnya khusus untuk perusahaan kita sendiri gitu. Sedangkan banyaknya orang seperti, makanan misalnya, kromboloni atau misalnya kopi dengan boba itu juga merupakan, suatu produk makanan yang akhirnya mudah diimitasi karena tidak mendapatkan hak paten. Nah, ini yang harus, pertama yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Kemudian capabilities. Capabilities-nya adalah mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya yang dimilikinya.
Kapabilitas ini terdiri dari proses bisnis dan rutinitas yang mengelola interaksi antar sumber daya dan mengubah input menjadi output. Misalnya, kapabilitas pemasaran perusahaan dapat didasarkan pada interaksi antar spesialis pemasaran, saluran distribusi, dan tenaga penjualan. Kapabilitas berbasis fungsional ini ada dalam fungsi tertentu. Jadi, ada kapabilitas pemasaran, kapabilitas manufaktur, kapabilitas manajemen sumber daya manusia. Nah, setelah, kita mengetahui kapabilitas perusahaan kita, kemudian kita akan membuat jadi kompetensi. Apa itu kompetensi? Adalah, integrasi lintar fungsional antar, kompetensi-kompetensi tersebut. Jadi misalnya kompetensi dalam pengembangan produk baru di satu divisi perusahaan, mungkin akan, bergabung juga menjadi integrasi manajemen kapabilitas sistem informasi, kapabilitas pemasaran, kapabilitas research and development, dan kapabilitas produksi dalam divisi tersebut. Sehingga akan, terbentuklah suatu kompetensi. Dari kompetensi ini kita buat menjadi suatu core kompetensi atau kompetensi inti, sehingga adalah kumpulan kompetensi-kompetensi yang sudah terbentuk, kemudian akhirnya tersebar luas dalam perusahaan dan menjadi sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan dengan sangat baik. Sehingga pengembangan produk baru adalah kompetensi jika melampaui satu divisi. Eee, jadi ini adalah suatu, faktor strategis internal. Kemudian nanti setelah mencapai kompetensi inti, dia akan masuk lagi ke kompetensi distintif. Jadi dia lebih spesifik lagi. Nanti akan dibahas. Ya, kemudian, jadi dikarenakan sekarang, perusahaan-perusahaan sudah mengetahui bagaimana kita dapat, membuat suatu perusahaan itu tetap ada, tetap selalu berbisnis dengan baik. Banyak perusahaan yang sekarang lebih memilih pertumbuhan organik daripada akuisisi, daripada dia harus membeli suatu perusahaan lain dengan budget yang besar dan harus, belajar lagi bagaimana mereka untuk, menemukan core kompetensi. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan ini lebih sering untuk melakukan pertumbuhan, sendiri, jadi mengembangkan, aset yang mereka miliki. Karena nilai mereka berasal dari aset tidak berwujud seperti hak cipta dan merek kuat yang tadi saya jelaskan. Keinginan untuk memperkuat kompetensi inti mendorong perusahaan untuk berlokasi dekat dengan pesaing dalam klaster. Untuk di Amerika Serikat, contohnya Silicon Valley sebagai teknologi komputer dan New York City untuk layanan keuangannya. Klaster menyediakan akses karyawan, pemasok, informasi khusus, dan produk pelengkap, serta memudahkan perbandingan kinerja. Perusahaan dengan, kompetensi inti yang lemah mendapat manfaat besar dan berlokasi di klaster karena dapat, mendapatkan keuntungan yang lebih baik, sumber daya yang lebih baik, gitu. Lanjut. Nah, untuk, bagaimana kita melihat apakah, kompetensi perusahaan ini sudah baik, kita menggunakan analisis kerangka Frio, di mana sini ada 4 elemen yang harus kita, tanyakan ke perusahaan kita. Pertama ada nilai. Nilai ini apakah, eee produk ini memberikan nilai pelanggan dan keunggulan kompetitif. Kemudian apakah untuk kelangkaan, rareness, apakah tidak ada pesaing lain yang memilikinya? Ketiga, daya tiru, apakah mahal bagi orang lain untuk menirunya? 4, organisasi, apakah perusahaan terorganisir untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut? Nah, jika dari 4 pertanyaan tersebut semua itu jawabannya ya, jadi itu sudah dapat dianggap sebagai core kompetensi karena itu dianggap sebagai kekuatan, dengan demikian menjadi kompetensi khas, itu distinctive, kompetensi. Ini seharusnya memberikan perusahaan keunggulan kompetitif dan mengarah pada kinerja yang, lebih tinggi, gitu. Mmm. Dan meskipun kompetensi khas itu dianggap sebagai kekuatan utama perusahaan, kekuatan utama tidak selalu, core kompetensi. Jadi ketika pesaing berusaha meniru kompetensi perusahaan lain, apa yang pernah menjadi kompetensi khas menjadi persyaratan minimum untuk bersaing di industri tersebut. Sehingga jadi kita harus hati-hati gitu, balik lagi harus, langka sehingga, eee, tidak mudah ditiru oleh, perusahaan lain. Nah, bagaimana setelah kita mempunyai kerangka FLIO ini, kita lakukan pendekatan 5 langkah analisis strategi
untuk melihat potensi atau keuntungan dan kapabilitas kita sehingga, bisa menjadi suatu strategi, penjualan dalam produk, kita tersebut. Apa saja pendekatan 5 langkah analisis strategi? Pertama adalah identifikasi dan klasifikasikan sumber daya perusahaan dalam hal kekuatan dan kelemahan. Kemudian yang kedua, gabungkan kekuatan menjadi kapabilitas dan kompetensi inti spesifik. Ketiga adalah, evaluasi atau taksir potensi keuntungan dari kapabilitas dan kompetensi ini dalam hal potensi mereka untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan kemampuan untuk memetik keuntungan yang dihasilkan dari penggunanya. Apakah terdapat core kompetensi lagi? Jadi memang core kompetensi ini selalu dibahas itu. Udah punya belum? Apa sudah cukup itu menjadi sebuah, core kompetensi perusahaan kita. Kemudian pilih strategi yang paling memanfaatkan kapabilitas dan kompetensi perusahaan relatif terhadap peluang eksternal. Kelima, identifikasi kekurangan sumber daya dan investasikan dalam peningkatan kelemahan. Gitu. Bagaimana nanti, caranya setelah kita sudah bisa menjawab semuanya, nanti, mmm, bisa jadi merupakan sebuah pemberian aset seperti paten utama yang berasal dari pendirian perusahaan. Misalnya Xerox berkembang berdasarkan paten penyalinan aslinya. Jadi sekarang Xerox jadi setiap perusahaan yang ingin menggunakan suatu sistem atau teknologi, untuk digital printing misalnya atau kamera juga bisa menggunakan akhirnya harus menggunakan Xerox gitu. Itulah suatu core kompetensi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dari sini juga, bisa dilihat bahwa, pendekatan berbasis sumber daya dalam analisis organisasi itu juga akan menentukan keberlanjutan suatu keunggulan, di mana, level of resource, sustainability, jadi bagaimana resource ini bisa terus-menerus sustain itu, ketika dia akan, eee, semakin susah untuk diimitasi, itu dia akan, semakin lambat proses, atau semakin lama resource sustainability-nya, lambat untuk berubah gitu, untuk sumber dayanya dia tidak gampang diubah-ubah karena ya tadi, dia strongly shielded, aman, dan selalu dipakai gitu, tidak pernah diganti-ganti. Dan dia juga sudah memiliki hak paten, sudah mempunyai nama atau brand, contohnya seperti Gillette, Sensorizer, di mana membuat Sensorizer itu tidak, untuk membuat suatu alat cukur rambut itu tidak mudah ternyata gitu. Dan si Gillette ini berhasil membuat suatu teknologi sehingga dia, dapat, sensor dan tidak mudah melukai penggunanya dan ini sangat dipakai gitu. Dan tidak bisa, perusahaan lain mengikuti sistem pembuatan sensorizer tersebut, sehingga itu disebut sebagai hak paten. Yang lebih mudah juga seperti iPhone itu juga, sulit, atau hard to imitate karena, mmm, produk produk dalam komponen-komponen dalam suatu iPhone itu tidak mudah untuk ditiru dan sudah dihak patenkan oleh Apple sendiri. Sedangkan untuk yang, low, kita langsung ke yang low saja, yang mudah diimitasi, dia itu, cepat untuk perubahan resource-nya. Jadi resource sustainability-nya itu rendah karena, eee eee, perusahaan harus selalu mengganti gitu, karena tidak memiliki hak paten, dia harus mencoba lagi yang baru mencoba lagi yang baru, karena orang lain sudah dapat menduplikasinya. Seperti contoh adalah Sony Walkman, di mana pembuatan headset dan, alat musik itu sekarang sudah berubah, akhirnya bisa dimasukkan ke dalam handphone. Sehingga akhirnya Sony Walkman pun juga harus membuat handphone sendiri. Namun sekarang karena banyak produk-produk lain yang lebih, eee, bagus gitu, lebih banyak kelebihannya, sehingga akhirnya Sony Walkman tuh sekarang sudah sangat ditinggalkan. Iya, jadi, namun setelah kita melihat bahwa dia sudah oke, dia sudah bagus, sudah tidak, mudah ditiru gitu, sudah meningkatkan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif, tidak berarti perusahaan tersebut dapat mempertahankannya. Jadi, bagaimana cara mempertahankannya itu adalah ada 2 karakteristik yang menentukan keberlanjutan kompetensi yang berbeda dari perusahaan, yaitu adalah durabilitas dan imitabilitas. Nah, untuk durabilitas itu apa? Adalah tingkat di mana sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti perusahaan mengalami penyusutan atau menjadi usang.
semakin tidak durable, maka semakin usang, suatu teknologi atau core kompetensi yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Teknologi baru dapat membuat kompetensi inti perusahaan menjadi usang atau tidak relevan itu tadi. Jadi, perusahaan itulah yang harus mengembangkan teknologi baru lagi dan membuat, kompetensi inti baru gitu, sehingga tidak pernah usang. Jadi selalu dipakai oleh, pengguna. Kemudian minta batas secara tingkat di mana sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti perusahaan dapat diduplikasi oleh pihak lain. Sejauh mana kompetensi yang berbeda memberikan keunggulan kompetitif di pasar, pesaing akan berusaha belajar dan meniru keterampilan dan kapabilitas tersebut. Di mana sekarang kayak Cina gitu ya, jadi maaf sebut merek ya, tapi memang suatu negara itu sekarang ada yang selalu berusaha untuk mengimitasi gitu. Selama itu belum ada patennya, mereka terus imitasi sehingga perusahaan tersebut pun bisa kalah dengan produk-produk tersebut. Seperti kita lihat di marketplace ini banyak sekali alat-alat kebutuhan rumah tangga yang sekarang, sudah dibuat oleh perusahaan dalam kondisi yang mahal gitu, misalnya seperti vacuum cleaner atau sekarang robot yang bisa menyapu, itu di mana zaman dulu, kita bisa melihat bahwa harganya itu bisa sampai di angka 10 juta. Sedangkan di yang sekarang ini, perusahaan-perusahaan dari Asia itu sudah bisa membuat yang harganya lebih murah, bahkan di bawah 1 juta gitu. Untuk marketplace di Indonesia ini sangat kompetitif gitu, sudah, terbentuk di mana masih, banyak masyarakat yang menengah ke bawah, sehingga pasti akan banyak yang lebih memilih yang harganya lebih, murah gitu, timbang harus membeli yang harganya di angka 10 jutaan untuk satu sapu aja, gitu. Nah, imitabilitas ini tadi yang harus diperhatikan karena semakin mudah dan tidak memiliki hak paten, eee, banyak yang perusahaan yang akan meniru produk tersebut. Upaya pesaing dapat berkisar dari rekayasa balik hingga merekrut karyawan dari pesaing hingga pelanggaran paten. Jadi kompetensi inti dapat dengan mudah ditiru sejauh itu transparan, dapat ditransfer dan direplikasi. Nah untuk, bagaimana nanti, bagaimana suatu core kompetensi itu transparan, dapat ditransfer dan direplikasi akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang dilanjutkan ke, Ibu Santi.